dua orang pakar soal kemasan ini, satu pakar polimer dari UTB dan satu dari teknologi pangan. Lalu ya kita juga akan kedatangan pembicara dari Kementerian Perindustrian. Teman-teman, sekali lagi saya ucapkan selamat datang di acara workshop isu keamanan kemasan pangan. Kami menggelar workshop ini sebenarnya karena ingin menambah perspektif teman-teman semua. Sebenarnya selama ini apa sih kekeliruan jurnalis dalam memberitakan isu-isu di kemasan pangan? Mungkin ada beberapa yang sering menulis soal BPA, ambang batasnya berapa sebenarnya, bagaimana transformasinya kalau dia kena cahaya matahari, dengan senyawa minyak dia seperti apa, itu yang akan kita pelajari sama-sama dalam workshop ini. Dan teman-teman jangan lupa workshop ini ada selosinya, ada juga lombanya, jadi detailnya nanti akan disampaikan oleh teman-teman panitia. Selamat pagi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kalau menurut sumber yang ini ya, dari pengantar keamanan pangan untuk industri pangan. Ini ada gambaran yang cukup bagus ya tentang bagaimana ancaman bahaya baik dalam bentuk biologis, kimia maupun juga fisik ya yang terkait dengan keamanan pangan. Jadi ada beragam sumber pencemaran pangan ya, baik itu pada saat bahan produksi, kemudian pada saat penyimpanan bahan baku dan pengangkutan, pada saat pengolahan di industri, juga pada saat distribusi sampai kepada konsumen ya. Jadi kita lihat di sini kalau yang menyangkut bahan baku itu ada dari ladang, dari sawah, dari tambak, dari laut yang kemudian masuk ke bahan baku yang digunakan untuk industri ya. Bahan itu bisa berasal dari limbah peternakan, limbah industri, limbah rumah tangga yang terbawa oleh aliran sungai dan bergabung dalam bahan baku tersebut. Kemudian untuk penyimpanan itu ini kan di gudang ya. Jadi ada bahan-bahan yang tadi itu meliputi fungisida, pestisida, mungkin juga ada katsa, paku, benda-benda yang lainnya ya. Kemudian ada juga bakteri dan juga material-material pembentuk toksik lainnya. Nah, di pengolahan di industri itu kita lihat di sini ada yang dari fasilitas pabriknya sendiri ya, ada juga yang dari proses yang dilakukan di dalam pabrik. Jadi untuk kaitannya dengan bahan yang sering kita bicarakan yaitu kemasan air minum dan air minumnya sendiri. Jadi di sana ini bisa tumbuh memang bakteri, baik itu berasal dari mulut, dari tangan, dari rambut, dari luka, dan sebagainya. Juga dari benda-benda perhiasan dan sebagainya. Kemudian ada juga benda-benda fisik seperti kaca, paku, dan lain-lain yang mungkin terbawa ya. Kemudian ada juga mikroba yang lain yang mungkin berasal dari ruang produksi ya.
kita lihat lebih lanjut untuk Indonesian Integrated Food Safety System, ini meliputi Foodwatch, kemudian Food Stars, dan Rapid Response. Yang meliputi untuk Food Safety Promotion, Food Intelligence, and Food Control ya. Ini hanya untuk pengetahuan pengantar saja ya. Nah, tentang pengawasan produk pangan di Indonesia, ini kelembagaan pengawasan produk pangan di Indonesia itu sebenarnya ada jenis pangannya apa, kemudian regulatornya siapa, pengawasnya siapa. Jadi di sini untuk pangan olahan industri besar itu BPOM, untuk pengawasan juga oleh BPOM. Ada kementerian lain terlibat, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, juga pemerintah kabupaten dan kota ya. Kemudian kalau di dalam PP nomor 86 tahun 2019 tentang pengawasan pangan, ini disebutkan di atas sekali itu Kementerian Perindustrian ya. Jadi dia mengawasi dari mulai bahan baku, proses produksi, sampai kepada kemasan pangan kosongnya. Kemasan pangan itu juga ada ikut serta Kemenperin, Kemendag, BPOM, Bupati, Wali Kota juga ya. Jadi berdasarkan jenis pangannya itu ada macam-macam ya, sampai kepada konsumen dan sampai kepada koordinasi kegiatan untuk penguatan pengawasan keselamatan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan. Baik, saya sampaikan di sini contoh kasus di Cina ya, untuk gambaran saja. Jadi di sana sebelum 2013 ya. Ya, ini data sampai 2013. Kelihatan di sini pada waktu tahun 2003 misalnya jumlah kasusnya sekitar 379, yang menyebabkan orang meninggalnya 12.876. Yang teracun ya, yang meninggalnya 323. Nah, menarik di sini makin tahun ke tahun 2014, angka insiden makin turun, angka orang yang terracuni juga turun, angka kematian juga turun. Jadi fungsi daripada pemerintah dalam menjalankan sistem keamanan pangan itu dilihat berjalan ya. Nah, ada datanya. Saya belum menemukan ini data untuk Indonesia. Profil untuk industri air minum dalam kemasan. Ini yang dinamakan industri minuman ringan sendiri adalah industri minuman yang siap saji, non-alkohol, atau di dunia internasional dikenal sebagai non-alcoholic ready to drink. Di Indonesia, industri minuman ringan itu terdiri dari industri air minum dalam kemasan, kopi, teh siap saji, minuman sari buah, dan minuman berkarbonasi. Ya. Jadi komposisi yang ada di pasar dalam negeri kita itu 78% adalah air kemasan atau air minum dalam kemasan, lalu 16,4% merupakan minuman ringan lain seperti sari buah dan teh dalam kemasan, kopi dalam kemasan, dan 5,6%-nya itu adalah minuman berkarbonasi. Industri air kemasan sendiri sampai dengan tahun 2021 yang lalu tercatat ada 641. Ini yang tercatat di database Kementerian Perindustrian ya. Terregistrasi di sistem SIINA, Sistem Informasi Industri Nasional kami ada 641. Kemungkinan bertambah di tahun ini karena memang dari beberapa hasil verifikasi memang tercatat ada beberapa yang mengajukan permohonan izin baru untuk investasi di industri air kemasan ini. Kapasitas terpasangnya ada di 39,5 juta liter per tahun.
realisasi produksinya mencapai 30 juta liter per tahun atau utilisasinya ada di sekitar angka 75%. Kami yang utama adalah lebih ke keselamatan kesehatan konsumen dan keamanan pangan. Jika itu memang sudah menjadi concern yang serius, baru kami bisa menyepakati. Tapi dalam hal ini memang karena kajiannya sendiri belum valid, dampaknya ekonominya juga tidak terlalu terlihat, malah kami melihat bahwa dampak ekonominya cukup menjadi beban bagi industri produsen minuman, karena memang dari sekian produsen minuman dalam kemasan itu 95%-nya menggunakan kemasan PC, bukan PET. Untuk yang kemasan galon, makanya jangan sampai satu kebijakan menjadi beban baru bagi industri dan mengurangi daya saing, sehingga malah produk kita bukannya makin baik, malah itu menjadi beban produsen yang akhirnya akan membebani konsumen juga. Saya persilakan ke Pak Nugraha. Oke, baik, terima kasih. Selamat sore semuanya. Semangat pagi ya, meskipun sore tapi tetap suasananya pagi gitu. Jadi izin share screen ini pangan. Jadi kalau kita gambarkan ya, ini suatu produk pangan dalam kemasan ya. Di sini pasti ada kemasan ya, dan nanti di dalamnya adalah produk pangan. Ya ini saya cuelnya gitu ya, packaging. Di sini adalah foodnya. Jadi nanti fenomena yang umum sering kita cermati pasti adalah migrasi gitu ya. Komponen-komponen kemasan berpindah ini seperti apa ya, migrasi dia seperti dengan migrasi. Kemudian tetapi sebenarnya selain migrasi ya, kalau sebagai ahli teknologi pangan kita concern juga terhadap fenomena permeasi dan juga adsorpsi ya, ini atau absorpsi ya. Jadi permeasi ini kontribusinya itu sangat mempengaruhi mutu pangan gitu. Jadi karena permeasi ini kan artinya ada senyawa-senyawa ya atau zat-zat yang bisa keluar masuk dari lingkungan menuju kemasan atau sebaliknya dari kemasan keluar dari kemasan gitu. Jadi ini biasanya akan sangat mempengaruhi pada mutu produk pangan ya. Contohnya kalau yang berpindah ini yang permeasi ini adalah gas oksigen gitu ya, dari lingkungan menuju produk pangan, maka apa yang terjadi pasti produknya akan menjadi tengik gitu ya, yang utama biasanya ya, karena oksidasi yang paling utama bisa menyebabkan ketengikan, selain juga terjadi penurunan nilai nutrisi dari produk pangan. Sebaliknya uap air juga seperti itu ya, uap air kalau masuk berpermeasi ya, berpenetrasi ke kemasan, apa yang terjadi biasanya pada produk pangan yang rentan terhadap uap air, biasanya produk kering ya, seperti keripik, chips, kerupuk itu kalau ada uap air masuk maka akan menjadi melempem gitu ya. Sebaliknya bisa juga cemaran dari luar ya, permeasi misalkan kita tidak sengaja ya beli sabun gitu ya dalam atau dicampur dalam satu tas kresek gitu, tas belanja itu dengan mie instan gitu ya, dan kita lupa tidak mengeluarkan itu satu malaman gitu aja, pasti besoknya mie instan yang kita masak itu bisa bau sabun itu, meskipun hanya cuma semalaman gitu. Kenapa? Karena ada permeasi sabun ya, bau aroma sabun masuk ke dalam produk pangan. Ini biasanya permeasi itu konsekuensinya ke aspek mutu ya. Bagaimana kalau yang keluar pun sama saja, biasanya sering menyebabkan kontribusi ke perubahan mutu. Misalkan kalau untuk produk roti ya, roti, cake ya, itu kan basah ya sifatnya, jadi empuk gitu pengennya ya. Nah kalau empuk itu uap airnya keluar, nanti teksturnya menjadi keras ya gitu. Jadi itu juga memberikan impact pada mutu ya. Nah termasuk juga gas, misalkan gas CO2 pada minuman berkarbonasi ya. Itu juga bagi produsen minuman berkarbonasi ada kendala itu kalau kehilangan gas CO2 ya, berpermeasi gasnya keluar dari produk pangan keluar ke lingkungan. Apa yang terjadi? Konsentrasi gas CO2-nya akan turun, otomatis mutunya akan hilang mutu. Biasanya kalau kita minum minuman ringan berkarbonasi kan pengennya yang serak gitu ya, ada nyes atau seraknya dari CO2 itu. Tapi kalau efek itu nggak ada kan jadi kayak minum air biasa, limon ya gitu ya, jadi beda.
Oke, kita kalau adsorpsi biasanya perpindahan sebaliknya dari kemasan ke dalam dari produk pangan, komponen-komponen produk pangan masuk ke bahan kemasan. Biasanya ini menyebabkan juga perubahan mutu pangan, biasanya penurunan mutu ya, maupun juga integritas kemasan. Kadang-kadang kemasannya menjadi rusak, bocor ya. Nah, kita memang hari ini akan fokus ke aspek migrasi ini ya, perpindahan komposisi dari kemasan ya pindah ke dalam produk pangan. Nah, ini impact-nya apa aja? Banyak ya, impact-nya tidak hanya ke mutu tapi juga ke aspek risiko keamanan pangan ya. Jadi itu yang akan kita bahas ya. Migrasi itu biasanya impact-nya yang paling banyak memang migrasi ini. Jadi ke aspek keamanan pangan, kalau yang bermigrasi adalah senyawa yang berbahaya ya terhadap mutu, kalau yang senyawanya itu menyebabkan perubahan rasa atau aroma, serta mungkin halal. Kalau halal sebenarnya nggak perlu migrasi ya, kontak saja kalau dengan bahan yang najis nggak boleh ya gitu. Jadi sebenarnya ini adalah konsekuensi dari migrasi. Dan sebenarnya migrasi itu dapat terjadi tidak hanya pada kemasan yang produk jadi gitu ya, tetapi bisa juga dari kita sebut ini adalah artikel kalau di dalam peraturan BPOM ya, artikel kemasan. Jadi wadah, alat proses ya, kemudian peralatan makan itu termasuk artikel kemasan, termasuk yang plastik yang sederhana, jerigen ya, kaleng dan lain-lain itu termasuk semuanya adalah artikel kemasan. Itu yang dimaksud dengan artikel kemasan itu adalah bentuk-bentuk kemasan yang sudah kontak sebagai wadah terhadap pangan. Nah, nanti bahannya ya, bahan pembuatnya ini disebut dengan bahan kontak pangan. Nah, bahan kontak pangan seperti plastik ya atau metal ini ya. Nah, ini biasanya dibuat dari apa? Dari zat-zat yang akan nanti kontak pangan, disebut dengan zat kontak pangan gitu. Jadi zat-zat penyusun dari bahan kontak pangan ya, itu disebut dengan, jadi levelnya itu adalah komponen kemasan itu adalah dari FCS ya, kemudian FCM dan terakhir artikel. Nah, mulai tadi yang untuk tabel yang PVC di Indonesia sudah dilarang ya untuk food ya sebagai primary packaging. Yang diizinkan biasanya untuk secondary, untuk wrapping ataupun untuk wrapping produk yang kering ya, yang tidak produk basah, yaitu yang diizinkan oleh BPOM. Jadi PVC biasanya dilarang untuk pangan ya. Tapi kalau untuk styrofoam memang betul. Jadi styrofoam polistiren ya. Sebenarnya kan polistiren ini yang kalau untuk penggunaan kemasan pangan yang umur simpannya panjang ya, itu kurang bagus ya. Jadi karena kenapa? Karena sifat transmisi oksigen, transmisi uap air dari polistiren itu sangat tinggi. Jadi dia perlindungannya jelek ya, tidak bisa melindungi produk pangan gitu. Jadi umumnya memang digunakan untuk yang disposable ya. Mungkin kalau kita minum di pesawat itu gelasnya polistiren semua ya. Itu jadi itu penggunaannya lebih ke ditujukan ke peralatan makan ya sebenarnya ya, ke single use ya, disposable. Nah, memang diharapkan ya, makanya kalau penggunaan styrofoam itu tidak langsung kontak pangan, tapi ada pembatasnya, apalagi kalau wadahnya panas gitu ya. Kita makan bubur biasanya kan tidak langsung ke styrofoam ya, tapi ada lapisan LDPE-nya, HDPE maaf ya, plastik HDPE yang keruh tuh. Ya, jadi sebenarnya tidak diharapkan kontak langsung. Kemudian kalau yang digunakan sebenarnya adalah memang polistiren styrofoam yang untuk makeup itu aja yang sebenarnya masih mestinya harus diganti semua ke polipropilen atau ke kertas ya. Polipropilen sebenarnya lebih aman, lebih bagus ya untuk cupnya. Kalau kita lihat semua cup polistiren ya untuk noodle instan ya, itu biasanya kan dikasih wrapping plastik luar kan. Itu sebenarnya untuk menjaga agar integritas kemasan, permeabilitas air, gas itu lebih bagus ya. Kalau tidak pakai itu cepat berubah rasa ya. Oke, nah terkait dengan kasus yang kanker karena plastik ya, itu yaitu dari hasil riset itu biasanya belum ada yang langsung ya ke manusia, biasa sebagai hewan percobaan. Kenapa sekarang ini IARC itu belum menerima? Karena yaitu thresholdnya mungkin ya, thresholdnya untuk menyebabkan, misalkan untuk yang BPA ya, thresholdnya untuk menyebabkan arsenogen itu belum tercapai gitu ya. Ini mungkin kalau bagi ilmu
ilmu toksikologi biasanya dipelajari. Saya sendiri bukan ahli toksikologi, mohon maaf, hanya ahli rekayasa proses. Mereka arti bukan rekayasa dalam arti ini ya jelek ya, rekayasa itu engineering gitu ya. Jadi itu saya belum pernah memperoleh itu. Jadi ada yang melaporkan ya, tetapi ada juga yang membantah gitu. Jadi ini yang kasus BPA ya. BPA itu kan ada yang melaporkan di Cina, ada yang ketemu urinnya ada BPA-nya gitu. Tapi di di Polandia menyatakan nggak ada itu. Jadi efek menyebabkan kanker itu sering ada yang penelitian-penelitian yang masih kontra gitu ya, tidak konsisten. Begitu juga yang meneliti menyebabkan karsinogen ya untuk BPA, kasus BPA itu kan mestinya kalau namanya dia bersifat karsinogen itu konsisten untuk begitu meningkatkan konsentrasi itu peluang terjadi kankernya itu efek-efek toksiknya itu juga akan meningkat. Nah itu ternyata nggak ada efek seperti itu, kadang-kadang hanya muncul di satu titik ya, justru di paling tidak yang paling rendahnya atau mungkin di paling tingginya yang baru muncul gitu ya. Nah itu yang kemudian makanya IARC sampai sekarang masih belum memasukkan BPA sebagai genotoksik gitu ya. Banyak sekali lagi Pak Nugraha. Sama. Lalu semoga kita bisa berjumpa lagi di kesempatan lainnya. Amin ya. Okay. Salam sehat semuanya ya. Kalau gitu saya izin pamit ya. Baik, terima kasih. Sehat semuanya, Mas-mas, Mbak-mbak, teman jurnalis ya. Saya izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.